Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung A50 dengan kondisi untuk kendalanya kata pelanggan tidak bisa dicas, teman-teman. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Ini saya coba untuk menyalakan handphonenya, namun handphone tidak mau menyala alias mati total, teman-teman. Oke, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Apakah handphone mati total atau ada tanda-tanda pengisian baterai? Oke, keluar notifikasi tanda petir. Cukup lumayan lama tidak keluar notifikasi pengisian daya, dan lalu handphone mati lagi, teman-teman. Jadi sempat keluar logo tanda petir lalu mati kembali. Oke, saya coba untuk cabut. Untuk chargernya saya koneksikan lagi. Oke. Dan ternyata setelah kita menunggu beberapa menit, ada notifikasi suhu, ada peringatan temperatur ya, teman-teman. Jadi untuk handphonenya ini kondisinya tidak mati total, namun ada kendala di bagian chargernya. Oke, kita coba untuk cek terlebih dahulu. Di bagian ini saya koreksi, yaitu bagian soket konektor chargernya. Oke, kita coba untuk mengambil senter. Apakah ada yang korosi seperti bekas kemasukan air atau tidak, teman-teman? Oke, seperti itu kondisi bagian soket konektornya. Nanti kita coba untuk pengecekan lebih dalam untuk di bagian chargernya, karena ada notifikasi temperatur ya, teman-teman, atau segitiga tanda warna merah. Jadi pengisiannya itu ada yang bermasalah, teman-teman. Karena sempat kita koneksikan menggunakan charger hanya keluar tanda petir saja. Setelah kita cabut lagi dan kita pasang lagi untuk charger USB, setelah beberapa menit kemudian keluar notifikasi temperatur atau segitiga warna merah. Selanjutnya kita coba untuk pembongkaran di bagian backdoor. Kita angkat backdoornya dulu dengan cara kita bisa menggunakan alat pemanas atau penghangat, yaitu untuk mempermudah pembongkaran backdoornya. Oke, lanjut kita buka untuk skrupnya. Setelah kita membuka di bagian backdoor, yaitu untuk membongkar di bagian bezel atau tulangan tengahnya. Kita buka dulu di bagian SIM tray. Oke, lalu kita jaga jarak untuk melindungi di bagian kamera belakang agar tidak terkena jari kita yang bisa bikin hasil kamera buram atau kusam. Oke, setelah kita membuka di bagian bezel atau tulangan tengahnya, kita koreksi di bagian ini. Kita lepas dulu, yaitu di bagian soket konektor baterai dan juga fleksibel mainboard. Di bagian mainboard itu fleksibelnya konektornya saya cek tidak ada bekas korosi atau masih bersih. Dan di bagian ini kita angkat di bagian papan chargernya. Oke, kita lepas untuk papan chargernya. Dan jangan lupa kita lepas dulu di bagian fleksibel sidik jari ya, teman-teman. Setelah kita buka untuk di bagian papan charger, kita siapkan untuk cairan pembersih. Ini tujuannya untuk membersihkan di bagian konektor chargernya. Dan hati-hati, kalau saran saya untuk menggunakan cairan pembersih, yaitu untuk membersihkan konektornya, jaga jaraklah atau hati-hati di bagian mikrofon. Jangan sampai kena cairan untuk di bagian mikrofonnya, teman-teman. Apabila kena cairan terlalu banyak untuk di bagian mikrofonnya, itu bisa menyebabkan suara mikrofon suaranya kecil atau bisa mati total untuk mikrofonnya. Oke, setelah kita bersihkan di bagian soket konektor charger dan juga fleksibel mainboardnya, apakah dengan cara ini bisa kembali normal atau tidak, teman-teman? Jadi ini adalah alternatif pengerjaan awal sebelum kita mengerjakan di bagian komponennya.
Oke, setelah kita bersihkan di bagian soket papan konektor chargernya dan sekaligus kita bersihkan di bagian fleksibel mainboardnya, kita pasang ulang dan kita untuk pengetesan apakah dengan cara ini berhasil atau tidak, teman-teman. Oke, kita koneksikan menggunakan charger. Sudah keluar notifikasi tanda petir, kita tunggu sebentar dan alhamdulillah sudah keluar notifikasi persentase baterainya. Kita tunggu sebentar apakah untuk persentase baterai ini bisa naik atau nambah atau tidak, teman-teman. Untuk persentase baterai ada di angka 39%. Dan setelah beberapa menit kemudian kita cek ulang apakah sudah nambah atau tidak, teman-teman. Dan alhamdulillah sudah naik di angka 60% untuk persentase baterainya. Alhamdulillah, kendalanya hanya cuma cukup untuk kita bersihkan di bagian lubang soket konektor charger yang ada di bagian PCB dan juga membersihkan di bagian fleksibel mainboardnya. Kita cabut untuk chargernya dan kita koneksikan lagi apakah sudah kembali normal atau tidak, teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah naik di angka 61% dan sudah tidak keluar lagi notifikasi temperatur segitiga warna merah, teman-teman. Hanya cukup kita membersihkan saja di bagian soket konektor papan charger dan juga membersihkan di bagian soket konektor fleksibel mainboardnya. Dan apabila kalian mendapatkan kerusakan yang sama, jika sudah kita kerjakan dengan teknik yang sama namun masih keluar notifikasi temperatur atau pengisian daya gagal atau bisa disebut segitiga warna merah untuk peringatan chargernya, kalian bisa koreksi lagi di bagian komponen papan chargernya. Biasanya terdapat ada yang short, teman-teman. Oke, setelah kita rakit kembali, kita cek ulang untuk menyalakan handphonenya. Apakah kita nyalakan handphonenya bisa menyala sampai menu atau tidak, teman-teman? Karena pengerjaannya bukan di sini saja. Apabila kita menyalakan handphonenya hanya stok di logo atau hanya hang di logo, tidak mau menyala sampai menu, kita harus koreksi lebih lanjut lagi. Oke, sudah loading, kita tunggu sebentar. Dan alhamdulillah sudah menyala sampai menu, teman-teman. Jadi tidak ada permasalahan di bagian infonya. Kita cek untuk persentase baterainya ada di angka 60%. Selanjutnya apabila handphone sudah menyala, kita cek ulang menggunakan charger. Apakah setelah kita rakit masih bisa terhubung dengan normal atau tidak untuk chargernya. Oke, sudah terhubung dan ada notifikasi pengisian daya cepat. Kita pasang lagi untuk soket konektor chargernya dan keluar notifikasi pengisian daya cepat. Jadi alhamdulillah pengerjaannya sukses. Kita coba untuk tunggu sebentar dengan pengisian posisi handphone menyala. Untuk persentase baterainya sudah naik di angka 74%. Oke, untuk persentase baterainya sudah nambah dengan normal dan kita cabut untuk soket konektor maksud saya USB kabel chargernya. Kita pasang kembali apakah bisa benar-benar normal atau tidak. Untuk persentase baterainya 75% dan support pengisian daya cepat. Yang awalnya tadi 74%, terakhir kita cas ada di angka 75%, sudah nambah dan ada notifikasi pengisian daya cepat. Jadi alhamdulillah masih support fast charging ya, teman-teman. Ada notifikasi pengisian daya cepat. Jadi alhamdulillah pengerjaannya sudah sukses, dikasih kemudian. Semoga untuk tutorial kali ini bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.